Pada game ketiga ini, Carlsen berhadapan dengan pecatur Bulgaria, salah satu top grandmaster, Vasilin Tovalov. Carlsen bermain gajah ke B5, gajah ke D7, menghindari double pion pada saat terjadi pertukaran gajah makan kuda. Rokade, sayap raja, A6, terjadi pertukaran, dan selanjutnya langkah normatif D3, gajah ke G7, dan queen ke E1, menteri ke D7, A4. Satu langkah yang sering kita lihat diperagakan oleh Carlsen, apakah A3 maupun A4. Pada kesempatan ini teman-teman, kita bisa melihat peta F5 tersebut lebih dulu diduduki oleh Vasilin Tovalov. F7 ke F5. Akibat daripada F7 tadi ke F5, terjadi peta lemah di E6. Carlsen bermain posisional dengan menempatkan kuda di posisi sentral dengan tentunya dapat melakukan forking dengan kuda ke B6. Terjadi pertukaran pion di sentral atau di peta D4, benteng ke B8 mencegah forking sambil membangun serangan, kuda ke G5. Carlsen melanjutkan usaha dalam menyerang posisi raja, yang juga barangkali kita ketahui atau kita duga Carlsen akan menempatkan kudanya di E6, karena apabila menteri memakan, tentu saja kuda kembali manuver ke E7, forking terhadap menteri dan raja. Tovalov melakukan pertukaran dengan memakan gajah makan kuda dan pion memakan gajah. Kita melihat selanjutnya Tovalov melangkahkan menteri ke F5 yang barangkali mencoba membangun serangan bersama nantinya di B8, di mana menteri mengancam pion C2. Carlsen bermain kuda ke E6 dengan rencana mengancam gajah di G7, gajah ke F6, dan menteri ke E2 mengawal pion C2. Kita sudah melihat posisi raja hitam masih terpaku di tempat semula, atau bisa dibilang belum dapat melakukan rokade, ingat posisi kuda yang sangat kuat di peta E6. H5 yang barangkali juga kita duga akan melakukan manuver kuda ke H6, dan tentunya barangkali untuk melakukan rokade raja, atau mungkin rokade secara manual dengan raja ke F7 dan seterusnya. Lagi-lagi di sini teman-teman, seperti biasa, dan barangkali inilah keuntungan daripada permainan Carlsen yang selalu mendorong pion A apakah ke A3 ataupun ke A4, dan kita melihat Carlsen memanfaatkan benteng atau mengaktifkan bentengnya ke A3, kuda ke H6, dan teman-teman bisa menduga benteng ke G3, sekaligus menambah tekanan atau serangan atau di sayap raja Tovalov. Raja ke D7 melengkapi perkembangan buah di mana benteng dalam satu baris. Selanjutnya Carlsen bermain lebih agresif, melakukan pengorbanan benteng ke G5 mengancam menteri. Terjadi pertukaran dan open menteri, benteng F1, sekaligus mengancam kuda di H6. Kuda makan D5 dan kuda kembali mengancam menteri, dan apabila menteri memakan pion G5 yang mengancam kuda, tentunya hal ini dilakukan skak menteri. Apabila raja ke C7, Tovalov akan kehilangan menteri karena open pada gajah C1. Baiklah, kita kembali di posisi ini. Menteri melakukan skak dan menteri ke E4. Pion makan kuda dan hitam membalas benteng makan pion. Pada posisi ini kita sudah bisa melihat teman-teman,
Carlsen unggul 1 perwira meskipun kalah kualitas dalam jumlah benteng. Langkah Carlsen selanjutnya adalah mencoba menyamakan kualitas dan kuda kembali ke petak D4. Nah, gajah mengancam benteng di H6. Benteng ke H8 dan tentunya menteri mengawal kuda. Benteng H8 ke F8. Topalov mengajak pertukaran, namun Carlsen menolak dengan gerakan benteng ke E1 sekaligus akan mengancam menteri di E4. Benteng ke F5 mengancam kuda bersama menteri, dan di sini teman-teman Carlsen melakukan skak, kuda ke B6, raja ke C6, dan langkah terbaik Carlsen selanjutnya open menteri dengan gajah makan pion. Usaha hitam selanjutnya atau usaha terakhir hitam benteng ke F8, yang tentunya sama-sama kita ketahui apabila Carlsen sedikit ceroboh dengan memakan menteri di E4, maka akan terjadi skakmat. Hal ini tentunya tidak terjadi. Langkah terbaik Carlsen pada saat ini adalah gajah ke D4. Sampai di sini teman-teman, game berakhir dan Topalov menyerah. Sekalipun kita lanjutkan, seandainya hitam mengajak pertukaran dan Carlsen menolak, tentunya teman-teman bisa melihat kelanjutan game ini. Sehingga praktis Topalov menyerah pada langkah ke-37. Demikian teman-teman, Magnus Carlsen yang bermain Grand Prix Attack. Semoga bermanfaat. Terima kasih.